Sebelum kita tendang bola ini untuk Abdul Somad, Al-Fatihah. Inilah kalian, saya cerita mati bukannya sedih malah ketawa pula. Jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya kalian pura-pura diam? Padahal kita tinggal di pulau yang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda. Apa yang membuat kita bersama? Karena ada kesamaan-kesamaan, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda kampung, tapi ada sama-sama risau dengan dakwah pedalaman, sama-sama risau dengan masjid yang kosong, sama-sama risau dengan anak muda yang terjerumus dalam narkoba. Akhirnya kerisauan-kerisauan ini kita pun mengumpulkan. Kita dibawa ke Malang, kumpul dengan Nawak Malang. Kita dibawa ke Pontianak, kumpul dengan Munzalan. Kita dibawa ke Merapi Merbabu, kumpul dengan santri-santri Ustadz Salim. Ternyata yang membersamai, membuat kita bersama bukan hanya nasab, bukan hanya nasib, bukan hanya seayah seibu, tapi adalah perasaan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ini, insya Allah. Kita tidak akan bisa istiqomah kalau tidak hijrah. Syarat yang pertama mau istiqomah adalah hijrah. Manil muhajir? Siapa orang yang hijrah itu? Kan berarti saya malam ini cerita hijrah, lalu besok semuanya pindah dari Jakarta. Al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang masih coba-coba untuk meninggalkan, inilah momen malam ini, sejak detik ini sampai besok bulan tahun berikutnya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bro, gimana? Dugem kita malam ini? Dugem maksudnya duduk sambil gemetar. Sekali haram, haram. Aku yang bayar. Oke. Berarti meninggalkan karena nggak ada modal. Sedangkan dalam hadis itu dikatakan rajulun, ada seorang laki-laki, da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Perempuan yang ngajak itu bukan perempuan biasa, zata mansibin, kedudukannya tinggi, wajamalin, cantik. Tapi apa yang dia katakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sekarang banyak juga anak muda, saya takut pada Allah Pak Ustaz. Kamu pernah kena ujian diajak begini? Belum ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada anak-anak muda ini semuanya. Seandainya saya disuruh Allah Ta'ala pilih muda lagi, hai Abdul Somad, maukah kamu muda lagi jadi umur 20-19? Berat. Zaman saya dulu umur 20-an di Mesir, saya 98 di Kairo, belum ada itu yang namanya www.youtube.com, belum ada itu yang namanya internet. Warnet pertama di Kairo tahun 99. Itulah saya punya email pertama, yahoo.com. YouTube belum ada. Tapi sekarang godaan akhir zaman luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda yang sedang mengharungi, ombaknya keras, anginnya puting beliung, karangnya tajam, mudah-mudahan kapalnya adalah kapal yang kokoh, perahunya Nabi Nuh, insya Allah. Hati-hati, di dalam perahu Nabi Nuh itu pun banyak juga binatang berpasang-pasangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saudara kita bukan hanya yang sekampung dengan kita, bukan hanya yang serumah dengan kita, bukan hanya yang seayah seibu dengan kita. Keluarga adalah orang yang mampu tempat kita bersandar, berbagi kesusahan dan kesulitan. Saya bersaudara dengan Ustadz Luqman, dengan Ustadz Salim, dengan Habib Muhammad bin Anis, dilihat dari berbagi kesusahan. Saya selalu mengeluhkan kesusahan-kesusahan. Oh, berarti ini yang Ustaz sebutkan itu, bahwa kita ini tercipta dari tanah. Kalau ada teman itu yang selalu menceritakan kesusahannya, berarti dia ini tercipta dari tanah longsor, Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita senang, kawan susah. Kadang kawan susah, kita senang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari dipergantikan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Yang senang jangan terlalu bangga. Boleh jadi besok datang suram, mendung.
mendung, jangan juga terlalu berduka cita. Kenapa? Karena cerah bisa saja datang tiba-tiba. Selalu optimis, selalu bahagia, selalu bersama. Cuman kadang kawan ini ada yang takut. Ada model kawan ini takut. Saya takut ya Rasulullah, nanti orang kafir ini akan melihat kita lalu menangkap kita. Orang sahabat, teman yang ketakutan, berikan dia semangat. Apa kata Allah? Menceritakan tentang dua orang, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, don't be sad, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi beda kalau kawan ini dari kalangan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Abu Bakar bersama dengan Nabi Muhammad, dia memang takut. Kawan yang takut, keluarga kita yang takut, kita bangkitkan semangatnya. Tapi kalau jenis model menakut-nakuti, datang pasukan Fir'aun dari belakang, depan Laut Merah, innal mudrakun, nanti kita ditangkap Musa, nanti kita ditangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Coba perhatikan beda ucapan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menenangkan sahabatnya, la tahzan, don't be sad, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa berkata, inna ma'iya, bersamaku. Jadi kalau ada teman sahabat dia ketakutan, saya takut dalam dakwah ini Pak Ustadz, nanti kita dibredel, nanti kita ditangkap, nanti kita diusir, nanti kita dihalau. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Tapi kalau ada jenis kawan yang menakut-nakuti, Ustadz nggak takut, Ustadz nggak cemas, enggak, aku bersama dengan Allah, kamu dengan setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk yang lemah. Nabi Musa alaihissalam dipukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah, 600.000 orang menyeberang. Ini saya sangka sebelah kiri perempuan, kanan laki-laki, di tengah ini adalah Laut Merah yang akan kami seberangi. Ternyata masuknya dari belakang. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak berjuang sendirian. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu, famfajarat min hutnata asyrata aina, terbelah, lalu kemudian memancar 12 mata air. Tapi Nabi Musa tetap berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Berikanlah saya seorang sahabat, seorang saudara, seorang keluarga. Siapa dia? Harun akhi, Harun saudara saya. Nabi Musa yang sekuat itu pun tidak berdakwah sendirian, bersama Nabi Harun alaihissalam. Siapa kita? One man show. Saya malam ini bisa ngomong lantang begini, kenapa? Karena mikrofon sound systemnya mantap. Coba kalau nyawa saya di sinilah sekarang. Mana orang bisa dengar? Nun yang di ujung sana, mana bisa dia nampak Ustadz Somad? Lalu bagaimana dia bisa tahu nampak? Ini gambarnya besar sekali. Masya Allah, hebat juga orang yang ngedit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna bersama adalah bersama dalam kesusahan, kesulitan. Ustadz pernah dalam perjalanan hidup ini bersama kawan-kawan dalam kesulitan dakwah, susah ketika di Mesir, susah ketika di Maroko, susah ketika di Sudan, susah dalam dakwah. Saya pergi ke Sulawesi, saya ketemu dengan Ustadz Fakhrul Razi. Saya punya santri-santri di pedalaman bingung mau disekolahkan kemana. Datang guru kita Abi Dr. Amir Faisal, Ustadz Somad. Untuk Ustadz Somad bawa anak-anak pedalaman, kami kuliahkan gratis sampai S1 selesai di pondok kami Pak Ustadz. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu bersaudara ini. Saya dalam kesulitan, kepayahan, datang sahabat-sahabat kita memberikan semangat yang luar biasa. Saya diundang di
keluarga untung apa-apa namanya itu. Nah, akhirnya saya pun di sana ditonton oleh banyak orang. Begitu saya dengan musyawarah, saya perhatikan kalau saya dengan musyawarah itu langsung viewernya jadi banyak. Apalah maknanya banyak subscriber kalau enggak ada viewer. Begitulah saling tolong menolong dalam dunia medsos. Ini makna saudara, keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua, yang katanya bersama di dalam dakwah, bersama dalam hijrah, bersama dalam istiqamah, dan setelah matinya pun juga nanti akan bersama. Saya pesankan kepada Ustadz Salim, kepada Habib Muhammad bin Anis, kepada Ustadz Lukman, kalau saya meninggal kalian jangan datang. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata kalian. Di antara mereka bertiga ini, saya yang paling tua. Walaupun kelihatannya saya yang paling muda kan. Antara kami bertiga ini, bertiga mereka, saya berempat, saya yang paling tua. Maka kalau dilihat dari segi umur, kelihatannya, nampaknya saya lebih dulu dari mereka. Maksudnya saya lebih dulu mengiringi jenazah mereka. Tapi walaupun saya lebih dulu meninggal misalnya, saya tidak bersedih. Kenapa? Ya memang udah mau mati, gimana lagi? Karena saya yakin dan percaya Ustadz Lukman pasti pagi-pagi akan live. Semua jamaah, mari kita doakan Ustadz Somad. Ustadz Salim di pondoknya di Merapi Merbabu akan mengajak semua dai-dai, mengajak semua jamaah yang ada di gunung-gunung sana mendoakan Ustadz Somad. Begitu juga dengan Habib Muhammad bin Anis, beliau akan mengerahkan semua pebasket dan pemain bola sebelum kita tendang bola ini untuk Abdul Somad. Al-Fatihah. Inilah kalian, saya cerita mati bukannya sedih malah ketawa pula. Jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya kalian pura-pura diam? Bersama bukan berarti bersama satu rumah, bersama dalam penderitaan dakwah. Apa sekarang makna orang bersama? Sama kongko-kongko, sama ketawa-ketawa, sama bahagia. Ketika mati, yang dulu katanya sehidup semati, kau hidup, aku mati.